Terima kasih. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Bijak Tutor. Solusi gangguan gerak Anda. Pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan salah satu otot yang sering bermasalah di area panggul kita ya. Jadi video ini saya buat karena adanya pertanyaan dari seorang di Malang, Jawa Timur yang mengirimkan lewat Facebook saya yang bertanya mengenai gangguan yang beliau derita, terutama pada saat beliau naik ke lantai 2. Jadi pada saat naik tangga beliau mengeluhkan rasa lemah pada saat naik. Jadi kakinya untuk naik itu relatif susah. Gangguan ini disebabkan oleh adanya kelemahan otot yang ada di area depan bagi tubuh kita, yaitu otot yang berfungsi sebagai gerakan fleksi dari paha kita. Jadi dari sendi panggul kita. Jadi otot itu berfungsi untuk mengangkat seperti ini, mengangkat kaki ke atas. Jadi beliau mengeluhkan rasa sakit atau lemah pada saat dia naik tangga untuk menuju ke lantai 2 dari rumah beliau yang kebetulan bertingkat ya. Gangguan ini terutama disebabkan adanya kelemahan dari otot iliosoas, yaitu dua buah otot yang bergabung menjadi satu, berinsersi di area paha kita, di paha bagian atas dalam, yaitu otot iliakus dan otot iliosoas. Jadi psoas dan iliakus lebih dikenal dengan otot iliosoas. Otot ini fungsi utamanya adalah untuk mengangkat paha. Jadi bila seseorang mengalami gangguan atau kejang pada otot ini, ciri yang paling nyata adalah dia akan kesusahan atau lemah pada saat naik tangga. Oke. Lantas apa yang harus kita lakukan jika mengalami gangguan, kelemahan atau kejang pada otot iliopsoas ini? Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah meminta bantuan kepada seorang terapis yang mengerti bagaimana cara melakukan pemijatan dengan baik untuk otot iliosoas ini, karena dia relatif susah untuk dipijat karena dia berada di area perut bawah kita. Jadi akan ada semacam benjolan di atas ya, tapi tidak di area paha, tapi lebih cenderung ke atas, di atas ligamen inguinal. Jadi orang akan merasakan sakit di area perut bawah. Oke. Nah, selain kita bisa meminta bantuan terapis, kita juga bisa melakukan stretching untuk otot iliopsoas ini. Oke. Pada gerakan-gerakan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan stretching atau untuk memperbaiki gangguan dari otot
psoas ini. Oke. Gerakan pertama yang bisa kita lakukan adalah gerakan pigeon postur dalam ilmu gerak yoga. Oke. Yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Kita duduk, jongkok, kemudian kita lipat. Kita lipat kaki ke dalam seperti ini. Otot iliopsoas dia ada di sini, di area paha dalam atas, dan dia berorigin di area lumbar, dari lumbar ke-1 sampai ke-4. Oke. Jadi dia memutar di bawah perut kita, jadi di selubung perut ya. Jadi dia akan ketarik pada saat kita melakukan gerakan seperti ini. Oke. Gerakan pertama adalah postur pigeon ya. Oke. Tegakkan seperti ini, badan tegak, dan kita tekan ke bawah. Maka akan terjadi tarikan di area perut bawah dan paha bagian atas. Selama proses penarikan, kita rileks saja, perlahan-lahan, maka akan semakin dalam. Jika sakit, kita akan pelan aja. Oke. Kalau sudah mampu, kita tekan. Oke. Jika lebih mampu lagi, kita bisa tarik lebih dalam. Oke, dengan cara melipat. Oke. Ini akan terjadi tarikan yang sangat kuat di paha atas dan otomatis di perut bawah. Oke. Sebaiknya kita selalu melakukan gerakan pada dua sisi. Tadi sisi kiri, kita selanjutnya untuk ke sisi yang kanan. Sama, oke? Kita lipat, tekan ke bawah. Dengan melakukan stretching pada otot iliopsoas ini, ototnya akan membaik secara perlahan. Lakukan rutin minimal 2 kali dalam sehari untuk mempercepat proses. Oke. Itu adalah gerakan pertama untuk iliopsoas ya. Jadi pigeon posture. Gerakan lain yang bisa kita lakukan untuk menarik otot ini adalah dengan melakukan gerakan loop. Jadi hampir sama seperti tadi. Fokusnya untuk menarik otot yang ada di area paha atas dalam. Kita bisa seperti ini. Agar lebih dalam lagi, kita bisa turun ke bawah tangan kita agar areanya lebih terstretching. Oke, kembali kita lakukan dengan dua sisi ya, jadi sisi kiri dan kanan selalu seperti itu, jangan tunggal, nanti akan terjadi ketidakseimbangan dari tubuh kita. Oke. Lebih dalam. Oke, cukup. Dengan
dua cara tadi kita bisa merelaksasi, menarik otot lebih dalam lagi. Tapi ingat, tidak hanya lentur saja, tetapi harus kuat. Cara selanjutnya adalah kita harus menguatkan otot ini. Jadi kita melakukan fleksi lebih sering lagi, dan cara yang cukup baik adalah melakukan gerakan isometrik untuk menarik paha ke atas dan pertahankan posisi itu selama yang Anda mampu. Jadi cara yang kita lakukan untuk melatih kekuatan dari otot iliopsoas adalah, salah satunya adalah kembali kita lakukan dengan cara yoga. Kita melakukan postur perahu, ya. Jadi kita akan tarik kaki kita ke atas, karena inilah gerakan inti dari iliopsoas, gerakan fleksi dari sendi panggul. Cara yang kita lakukan adalah dengan melakukan postur perahu. Caranya kita duduk selonjor, kalau orang Jawa bilang, rileks saja. Setelah itu kita angkat kakinya ke atas. Pada kondisi seperti ini kita tahan selama yang kita mampu. Oke, sisi kanan tahan lama. Oke, turun. Kita ganti dengan sisi sebelahnya, sama. Oke, jika Anda mampu, lakukan pada kedua sisi secara bersamaan. Oke, cukup berat, tetapi ini akan membantu meningkatkan kekuatan dari otot iliopsoas pada tubuh kita. Semoga beberapa peragaan tadi bisa menjawab rekan kita Bapak Is dari Malang. Sekiranya ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagaimana kita melakukan stretching dan melakukan strengthen, penguatan pada otot iliopsoas. Jika Anda kesulitan untuk melakukan ini, kembali saya ingatkan, hubungi terapis, pemijat yang handal, yang mengetahui bagaimana cara pemijatan dengan baik, karena otot ini letaknya cukup tersembunyi di bawah perut kita dan butuh pelatihan yang cukup untuk menjadi pemijat, khususnya pada otot iliopsoas ini. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.